Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari bab 2 tentang bangun ruang sisi lengkung. Nah, sebelum mempelajari bab 2 ini, masih ingat tidak apa bedanya bangun ruang dan bangun datar? Kalau bangun datar itu tidak mempunyai isi atau volume dan hanya bisa dilihat dari arah depan saja, sedangkan bangun ruang itu mempunyai volume atau isi dan bisa dilihat dari arah manapun. Itu perbedaan bangun ruang dan bangun datar. Di kelas 8 kalian pernah mempelajari bangun ruang sisi datar. Nah, kalau bangun ruang sisi datar berarti semua sisinya berbentuk bangun datar. Nah, kalau bangun ruang sisi lengkung berarti nanti ada sisi yang bentuknya melengkung. Nah, di bangun ruang sisi lengkung yang akan kita pelajari adalah tabung, kerucut, dan bola. Kita pelajari dulu yang tabung. Pernahkah kalian melihat benda di sekitarmu yang berbentuk tabung? Apa saja? Kaleng susu, kaleng makanan, atau ini salah satu benda yang berbentuk tabung. Tabung itu punya 3 buah sisi. Sisi tutup, sisi alas, sisi bawah, dan sisi selimut. Ya, ini selimutnya. Ya. Kemudian tabung punya 2 rusuk. Rusuk itu apa? Rusuk itu pertemuan dari 2 buah bidang atau lebih. Nah, ini rusuk dari tabung itu ada 2. Di mana itu? Nah, di atas ini merupakan rusuk. Ya, ini rusuknya. Ini rusuknya berbentuk apa ini rusuknya? Lingkaran. Ini rusuk atas, kemudian yang bawah ini juga rusuk bawah. Bentuknya juga lingkaran. Jadi rusuk itu pertemuan dari 2 buah bidang atau lebih. Di sini rusuk yang atas ini pertemuan dari bidang tutup dan selimut. Nah, sisi tutup atau sisi atas dan sisi alas itu bentuknya sama. Ukurannya sama. Jadi kongruen. Kemudian tabung itu tidak punya diagonal sisi. Karena tutup dan alasnya tidak punya titik sudut. Kemudian tabung itu tidak punya diagonal ruang karena tutup dan alasnya tidak punya titik sudut. Nah, kemudian tabung itu juga merupakan prisma. Jadi masih ingat tidak pelajaran kelas 8 bangun ruang sisi datar? Prisma itu bangun ruang yang dibatasi oleh tutup dan alas yang berbentuk sama atau kongruen dan selimut. Itu ya. Jadi ini tabung juga merupakan prisma. Prisma segi tak hingga. Segi tak hingga itu lingkaran karena titik sudutnya tidak terhingga membentuk lingkaran. Titik-titik sudutnya tidak terhingga membentuk lingkaran. Nah, kemudian jaring-jaring tabung. Jadi kalau nanti selimutnya ini saya potong lurus dari bawah ke atas atau atas ke bawah, saya potong, kemudian saya buka. Ini rusuknya juga saya potong. Nah, saya buka, jadilah jaring-jaring tabung seperti ini. Nah, ini tutup dan alasnya kongruen, bentuknya lingkaran. Kemudian ini selimutnya. Setelah saya buka berbentuk segi 4. Segi 4 bisa berupa persegi atau bisa berupa persegi panjang. Nah, jari-jari tutup dan jari-jari alas itu sama. Nah, karena besarnya kan sama. Kemudian tinggi tabung saya simbolkan T. Ya, ini berbentuk persegi atau persegi panjang selimutnya. Dengan panjangnya T, dengan lebarnya T, ini panjangnya 2R. Kenapa bisa 2R? 2R itu pada rumus dari keliling lingkaran.
Karena ini panjangnya selimut, ini tadi kan semula menempel pada kelilingnya lingkaran. Jadi ini sepanjang keliling lingkaran 2 kali pi kali R. Nah, ini diperoleh rumus sebagai berikut. Luas tutup itu nanti sama dengan luas alas, sama dengan luas lingkaran karena bentuknya lingkaran, itu pi R pangkat 2. Kemudian luas selimut itu sama dengan luas persegi atau luas persegi panjang, itu panjang kali lebar, jadi 2 pi R kali T. 2 pi R T itu luas selimutnya. Kemudian ini luas permukaan tabung. Di sini luas permukaannya tabung ini tadi ya, berarti nanti luas tutup ditambah luas alas ditambah luas selimut. Nah, tutup dan alas itu berbentuk lingkaran. Luasnya itu pi R pangkat 2. Ini pi R pangkat 2. Tadi luas selimut 2 pi R T. Jadi nanti luas permukaan tabung bisa kalian tulis 2 kali luas alas ditambah luas selimut. Boleh seperti ini, 2 kali luas alas tambah luas selimut karena tutup dan alas ukurannya sama ya. Nanti hasil akhirnya 2 pi R kali R tambah T. Volume tabung itu nanti sama dengan volume prisma. Volume prisma masih ingat tidak? Luas alas kali tinggi. Tadi alas tabung berbentuk lingkaran, jadi luas lingkaran kali tinggi. Pi R kuadrat kali T. Pi R kuadrat T. Nah, sekarang contoh soalnya, hitunglah ini luas permukaan tabung berikut ini ya, diketahui diameter alasnya 14, berarti diameter tutupnya juga 14. Kalau diameter 14 berarti jari-jarinya diameter bagi 2, 14 bagi 2, 7 cm. Jadi jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi tabungnya diketahui 10 cm. Kita jawab yang A. Luas permukaan tabung berarti nanti 2 kali luas alas ditambah luas selimut, atau boleh pakai rumus yang ini langsung 2 pi R kali R tambah T boleh, atau ditulis dulu ini asal luasnya 2 kali luas alas tambah luas selimut sama dengan 2 kali pi R pangkat 2 karena alas bentuknya lingkaran. Pi R pangkat 2 ditambah luas selimutnya tadi 2 kali pi kali R kali T. 2 kali R nya karena 7 ini ya, ada yang habis dibagi 7 berarti pi nya 22 per 7 kali 7 kuadrat itu 7 kali 7 ditambah 2 kali 22 per 7, R nya 7, tingginya 10. Nah, ini coret-coret 2 kali 22 44 kali 7, ini nanti hasilnya 308 ditambah ini coret-coret 2 kali 22 44 kali 10 440 sama dengan 748 cm persegi. Jadi ini luas permukaan tabungnya. Sekarang yang B, volume tabung. Yang B, volume tabung itu rumusnya apa tadi? Volume tabung luas alas kali tinggi pi R pangkat 2 kali T. Di pi R pangkat 2 kali T. R nya tadi 7 ya, 7 kuadrat itu 7 kali 7, T nya 10. Karena ada yang dibagi 7 berarti pi nya 22 per 7. Coret-coret 22 kali 7 154 kali 10 1540 cm kali cm kali cm kubik. Jadi ini volume tabungnya. Nomor 2, sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 10 cm dan tinggi 5 cm. Berapakah luas permukaan tabung tersebut? Nah, luas permukaan tabung sama dengan diketahui apa ini? Diketahui R-nya 10, diketahui lagi tingginya 5.
Luas permukaan tabung tadi rumusnya 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 kali pi R pangkat 2 ditambah luas selimut 2 kali pi kali R kali T. Masukkannya sudah diketahui 2 kali P nya berapa? 22/7 atau 3,14. Ini R nya 10 pangkat 2 itu 10 kali 10. Karena tidak ada angka yang habis dibagi 7, berarti P nya 3,14. Nah 3,14 dikali 10 kali 10 ditambah 2 kali 3,14 dikalikan 10, tingginya 5. Nah ini 2 kali 3,14 6,28 kali 100 ini ya, berarti 628 ditambah ini 2 kali 3,14 kali 10 berarti 62,8 kali 5. Itu nanti hasilnya 314 ditambahkan ini nanti 942 cm persegi. Nah ini hasilnya. Sekarang nomor 3, sebuah tabung tanpa tutup berdiameter alas 14 cm dan tingginya 20 cm. Hitunglah luas permukaan dan volume tabung tersebut. Nah ini tabungnya tanpa tutup. Tanpa tutup berarti nanti ini tidak dikalikan 2, hanya alasnya saja berarti. Nah, luas alas ditambah luas selimut karena tidak ada tutupnya. Luas permukaan tabung tanpa tutup. Nah berarti nanti tidak dikalikan 2, ini langsung luas alas ditambah luas selimut. Nah ini sama dengan pi R pangkat 2 ditambah 2 kali pi kali R kali T. Diketahui diameter alasnya 14. Kalau diameter 14 berarti jari-jarinya 14 bagi 2 7 cm. Nah ini ada bilangan yang habis dibagi 7, berarti pi nya 22/7. 7 kuadrat itu 7 kali 7 ditambah 2 kali 22/7 dikalikan 7, tingginya ini 20 kali 20. Coret-coret ini 154 ditambah coret-coret ini berapa? Ini 880. Nah ini hasilnya 1034 cm persegi. Ini luas tabung tanpa tutup. Sekarang volume tabung. Volume tabung tanpa tutup juga sama dengan volume tabung. Tadi luas alas kali tinggi pi R kuadrat kali T. Pi nya 22/7, R nya 7 kuadrat 7 kali 7, T nya 20. Coret-coret 22 kali 7 154 kali 20 3080 cm kubik. Ini volume tabung tanpa tutup. Selanjutnya ini nomor 4, sebuah tabung memiliki panjang jari-jari 14. Jika luas permukaan tabung 2112 cm persegi, berapakah tinggi tabung tersebut? Kalian disuruh menentukan tinggi tabungnya jika diketahui luas permukaannya dan panjang jari-jari. Jawab. Nah, luas L permukaan tabung. Ya, tabung. Sudah diketahui 2112 cm persegi. Luas permukaan tabung itu 2 kali luas alas ditambah luas selimut sama dengan 2112. 2 kali pi R pangkat 2 ditambah 2 kali pi RT. Masukkan yang ada diketahui. Ini R nya 14 cm, masukkan 2 kali berarti pi nya 22/7 karena ada yang habis dibagi 7. 14 kuadrat 14 kali 14 ditambah 2 kali 22/7 kali 14, tingginya ini yang dicari tetap T.
coret 14 bagi 7 itu 2, ini juga 2. Sekarang kalikan dari depan ini ya, 2 kali 22 kali 2 kali 14 itu nanti hasilnya 1232 ditambah 2 kali 22 kali 2 kali T itu nanti 88 T. Nah 88 T sama dengan pindah ke ruas kanan, jadinya positif jadi negatif, 2112 dikurangi, nah sama dengan 880. Jadi T nya itu nanti 880 dibagi 88, 10 cm. Ini tinggi tabungnya 10 cm. Nah sekarang tentukan panjang jari-jari tabung dalam cm jika diketahui volumenya 3,14 liter dan tingginya 10 cm. P-nya sudah diketahui 3,14. Sudah diketahui volumenya 3,14 liter. Satuan liter itu bisa diubah sama dengan desimeter kubik. Nah 1 liter itu sama dengan 1 desimeter kubik. Jadi kalau 3,14 liter berarti 3,14 desimeter kubik atau pangkat 3. Ini sudah diketahui volumenya dan sudah diketahui tingginya. Diketahui tingginya 10 cm. Hitunglah panjang jari-jarinya. Volume tabung kalau diubah ke bentuk cm kubik berarti nanti ini masih ingat tidak, kilometer kubik, hektometer kubik, dekameter kubik, meter kubik, desimeter kubik, sentimeter kubik, milimeter kubik. Desimeter turun 1 ke cm. Kalau turun 1 berarti dikalikan, karena ini pangkat 3 dikalikan 1000. Jadi ini kalau jadikan cm kubik itu ini dikalikan 1000, 3140 cm kubik. Volume tabung rumusnya pi R kuadrat T. Nah ini sekarang P-nya sudah diketahui 3,14, R-nya yang ditanyakan R kuadrat, T-nya 10. Ini kalikan dulu 3,14 kali 10, 31,4 R pangkat 2. Nah, jadi R pangkat 2 sama dengan 3140 dibagi 31,4. Saya lanjutkan di sini. Nah, ini untuk memudahkan perhitungan, saya komanya biar hilang, berarti atas dan bawah saya kalikan 10, ini kali 10. 314, nolnya jadi 2, yang ini komanya mundur 1 angka. Nah, sekarang 314 bagi 314 itu 100. Ini R pangkat 2, jadi R-nya akar dari 100. R-nya berapa ini? 10. Nah. Nomor 6, panjang jari-jari alas tabung 28 cm dan tingginya 20 cm. Jika panjang jari-jari alasnya diperkecil 1/4 kali dari ukuran semula dan tingginya tetap, hitunglah yang A perbandingan volume, yang B perubahan volume atau selisih volume. Nah, ini yang diketahui panjang jari-jari alas tabung. R semula ya, R semula atau R1 itu 28 cm. Kemudian tingginya, nah, tingginya itu 20 cm. Ini ada keterangan tingginya tetap. Nah, panjang jari-jari alasnya diperkecil 1/4 kali dari ukuran semula. Ukuran semulanya kan ini 28 cm panjang jari-jarinya. Nah, R2-nya berarti itu nanti 1/4 kali ukuran semula R1. Nah, 1/4 kalikan R1, 1/4 dikalikan 28 cm. 28 bagi 4 itu 7. 7 kali 1, 7 cm. Jadi R2-nya 7 cm. Nah, kita hitung perbandingan volumenya yang A. Perbandingan volume berarti V1 banding V2. V1 V semula, V2 V volume setelah
jari-jarinya diperkecil. Rumus volume tabung itu tadi apa? Pi R kuadrat T. Ini juga sama, Pi R kuadrat T. Yang ini R1, ini R2. T-nya ini ada keterangan tetap. T-nya tingginya itu tetap, tidak berubah, tetap T saja. Nah, kemudian ruas kiri dan ruas kanan kalau ada yang sama dicoret. Ini Pi dan Pi sama, T-nya tetap berarti sama, tidak berubah. Saya coret, tinggal R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2. Nah, ini tadi R1-nya berapa? R1-nya 28 cm pangkat 2, 28 cm pangkat 2, 28 pangkat 2 banding R2-nya tadi berapa? 7 cm, 7 pangkat 2. Ini jangan langsung disederhanakan 28 dan 7, tapi masing-masing pangkatkan 2 dulu. 28 pangkat 2 itu berarti 28 kali 28 banding 7 kuadrat itu 7 kali 7. Nah, sekarang kamu coret 28 dan 7, kamu sederhanakan 28 dan 7 sama-sama bagi 7. Ini 1, ini 4. Nah, yang ini juga 28 dan 7 sederhanakan sama-sama bagi 7. Ini 4, ini 1. Kalikan sekarang 4 kali 4 itu 16 banding 1 kali 1. 1. Jadi hasil perbandingannya 16 banding 1. Ini sudah paling sederhana. Yang B sekarang. Yang B perubahan volume atau selisih volume. Jadi volume dengan R 28 cm itu berubah menjadi berapa? V2-nya cari dulu masing-masing. V1-nya berapa? V2-nya berapa? V1 berarti ini rumusnya Pi R1 kuadrat T. 22 per 7, R1-nya 28 pangkat 2, 28 kali 28 kali T-nya ini 20. Coret, ini 28 bagi 7, 4. Ini nanti V1-nya hasilnya 49.280 cm3. Sekarang cari yang V2-nya. Pi R2 pangkat 2T. Ini 22 per 7, R2-nya 7. 7 kuadrat 7 kali 7, T-nya 20. Coret. 7 bagi 7 kan 1. 22 kali 7 kali 20. Tuh nanti 3080 cm3. Nih ya, jadi selisihnya selisih volume. Selisih itu yang besar kurang yang kecil. Nah, di sini V1 dan V2 besar yang mana? Besar yang V1. Berarti nanti V1 kurangi V2. Di 49.280 dikurangi 3.080. Hasilnya 46.200 cm3. Nah, ini selisih volumenya.